Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, sahabat Indonesia Ajaib. Eh, Selamat datang di kajian ilmu magnet rezeki dalam komunitas Indonesia Ajaib. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar Luar biasa, biasa. dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Alhamdulillah kita dipertemukan eh, di live di live AB Indonesia Ajaib dan di Zoom. Terima kasih sahabat semua yang sudah menyimak di FB dan di Zoom juga. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kali ini, silaturahim kali ini bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Alhamdulillah setiap jurus kita setiap pekan kita sudah menyampaikan jurus demi jurus ya. Alhamdulillah eh, jurus demi jurus sudah tersampaikan oleh para CTML Indonesia Ajaib. Untuk kali ini jurus yang akan disampaikan yaitu jurus eh, garis kebenaran. Jurusnya sangat luar biasa ya, sahabat semua. Kalau bisa benar-benar disimak terus dipraktekkan. Jangan nggak dipraktekkan. Semoga nanti eh, jurus ini akan bisa menambah eh, kita lebih baik lagi gitu. Kita lebih baik lagi, kita lebih sabar lagi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari gitu. Amin. Eh, Baik, sebelum kita dengarkan, sebelum kita dengarkan pemateri kita, kita sambut eh, founder Indonesia Ajaib, guru kita bersama yaitu Ibu Haja Dia Puspitawati. Nah, untuk Ibu Haja Dia Baik, Puspitawati dipersilakan. baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Ulfa. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wah. sahabat semua dalam komunitas Indonesia Ajaib? Ya, semoga selalu, Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya. Nah, senang sekali dalam kesempatan ini bisa menyapa sahabat semua kembali hadir program ya pembinaan untuk ilmu rahasia magnet rezeki. Mudah-mudahan setiap pekan yang kita hadirkan bisa memberikan semangat baru, spirit baru karena kita semakin tahu bagaimana tutorial cara hidup yang ajaib ya. Nah, jadi sahabat semua, dalam kesempatan kali ini sahabat kita certified trainer magnet rezeki ya yaitu Ibu Ais Khotimah hari ini akan berbagi atau sharing tentang ilmu eh, garis kebenaran ya seperti apa ilmunya pastinya dahsyat sekali ya. Pesan saya dalam kita menyimak ilmu ini, yuk sama-sama posisikan hati kita, yaitu hati yang ngadu, hati yang selalu ngaku dosa. Ya gitu. Nah pada saat kita ditanya, berapa banyak dosa kita, pasti kita akan menjawab, banyak sekali. Ya, karena banyak sekali, maka tidaklah pantas sehingga kita ini ngaku benar. Ya, karena dosanya banyak sekali. Sehingga malu sama Allah kalau sampai kita itu ngaku benar. Ya, manusia itu nggak ada benarnya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Maka teman-teman semua, ya, kebenaran itu, al-haq itu hanya Allah, ya, hanya dari Allah. Nah, manusia tempatnya kilaf dan dosa. Tapi bersyukurlah ada cara yang ajaib, yaitu ilmu magnet rezeki ini yang bisa menghantarkan kita pada proses demi proses untuk pertobatan dan pencucian dosa. Di mana seperti materi yang pertama yaitu buka perisai, pada saat kita perisainya terbuka, maka
rezeki berlimpah ruah datang dalam hidup kita. Yuk sama-sama buka hati, buka pintu rezeki kita, yaitu dengan selalu bertobat dan mengaku. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh partner kita Ibu Eis Khotimah CTMR ya bisa masuk dalam hati kita yang sudah terbuka ya dan bisa mendapatkan manfaat terbaik untuk bisa praktek ilmu keajaiban dan semoga uh, semua sahabat di komunitas Indonesia Ajaib ya segera bisa mencapai di puncak keajaiban. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ulfa. Terima Silakan Bu kasih Ulfa. Ibu, ya terima kasih Ibu Hajadia atas sambutannya yang luar biasa. Eh, Mari kita sambut pemateri kita yaitu Ibu Haja Ais Khotimah dengan jurus garis kebenaran. Silakan Ibu Haja Ais Khotimah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat FB Indonesia Ajaib dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya, yang saya hormati, yang saya cintai, Gurunda Ustazah Haji Hadiah Puspitawati CTMR, juga para CTMR yang alhamdulillah bisa hadir saat ini, dan juga tentunya para sahabat Indonesia Ajaib dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, sahabat FB semuanya, Insya Allah kali ini saya akan eh, belajar bersama ya, tentunya salah satu jurus yang sangat luar biasa, yaitu garis kebenaran. Nah, sahabat semuanya, ternyata seluruh persoalan itu dimulai dari saya benar, dia salah. Wah, ini jelek banget nih. Saya pernah mengalaminya nih tentang eh, apa persoalan seperti ini. Merasa benar gitu dan menyalahkan orang. Nah, itu ternyata akar dari seluruh persoalan. Ya, ya tentunya oleh karena itu eh, sejak kita sudah mengenal atau saya ya sejak mengenal ilmu magnet rezeki ini, saya banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak tentunya meminta maaf kepada orang yang saya pernah salahkan ya karena saya mengalami sekali gitu. Saya merasa benar itu dengan kata-kata seperti ini sahabat semuanya. Eh, saya salah apa? Kok saya seperti ini atau di seperti ini kan? Nah, itu kata-kata yang pernah terlontar dari lisan saya, dari pikiran saya, dari hati saya, gitu. Saya tuh salah apa sih, gitu kan? Sampai saya tuh mendapatkan hal seperti ini, misalkan. Nah, ternyata setelah saya mengenal dan mempelajari, mempraktekkan ilmu mandat rezeki, hal seperti itu malah menjadi persoalan. Nah, sejak saya taubati dan menundukkan hati, gitu kan? Akhirnya alhamdulillah itu mulai terjawab, persoalan itu mulai eh, selesai gitu dan semakin dipraktekkan saya salah, eh, dia benar, atau saya apa namanya mempraktekkan ilmu menundukkan garis kebenaran ini, akhirnya keajaiban itu datang. Sebentar ya sahabat semuanya. Ya, di sini sahabat semuanya, siapa yang pernah mengalami seperti saya, merasa saya benar, dia salah gitu. Nah, itu mulai harus ditobati, mulai harus diperbaiki,
itu mulai harus ditinggalkan dan diganti gitu ya. Dengan apapun persoalannya, saya salah, dia benar. Wah ini sebentar, ini keren banget nih slide-nya belum muncul kembali. Eh, Mohon izin, Bu Ulfa, apakah terlihat slide-nya di sana? Bu Ipa, apakah ada slide-nya? Tidak Ada, terlihat. ada Bu Is. Iya, di saya juga sama. Belum Ini keren terlihat. sekali. Ini pasti apa namanya? Sabar ya, sahabat semuanya. Ini slide-nya sedang Sinyalnya. tidak. Mm-mm. Sinyal ya. Sinyal sepertinya. Saya juga buka di WhatsApp, belum muncul. Tadi sih oke. Nah, ini ya. Baru baik. Ya, mohon izin saya lanjutkan kembali. Jadi, garis kebenaran ini luar biasa, sahabat semuanya. Jika kita simak gitu, Sudah. kemudian kita kita pelajari dan kita tentunya. Oh, kalau sudah muncul Sudah slide-nya bisa muncul. bar ya, Bu Ulfa? Ya, Udah? sudah muncul Bu Is. Hah? Sudah muncul. Sudah. Sudah? Sudah. Baik. Ya, dilanjut ya. Ternyata seluruh persoalan itu dimulai dari saya benar, dia salah. Itu. Dan saya betul-betul sudah mengalami ini, sahabat semuanya. Aduh, saya kalau ingat ini malu rasanya. Pengen tutup wajah. Gitu kan? Kalau saya bilang seandainya waktu bisa diulang gitu ya. Aduh, tapi ternyata kan tidak seperti itu. Tapi masa lalu biar sudah jadi lalu, kita perbaiki diri kita saat ini dan untuk masa depannya. Alhamdulillah Allah hadirkan ilmu magnet rezeki yang sangat luar biasa ini sehingga gitu. Dan ternyata semua solusi dimulai dari saya salah, dia benar, sahabat semuanya. Nah, saya mengalami sekali ketika saya berada di sini, posisinya itu banyak sekali persoalan. Mari belajar dengan Pak Tamrin, sahabat semuanya. Nah, mungkin sebagian sudah ada yang mendengar cerita Pak Tamrin ini. Beliau ada seorang pengacara yang sangat hebat, luar biasa, yang dimana kita tahu ya, seorang pengacara itu pastikan akan selalu menang seperti itu dalam berbicara juga mempunyai hati yang ada power seperti itu ya. Nah, tetapi ketika beliau sudah belajar ilmu magnet rezeki, gitu ya, kita lihat di gambarnya, beliau sedang umroh bersama Gurunda Ustadz Nasrullah dan istrinya bersama Bunda Yuni, gitu. Berarti beliau sudah mendalam sekali nih dengan ilmu magnet rezeki dan beliau praktekkan ketika kalau nggak salah tuh kisahnya itu beliau tertabrak ya mobilnya. Nah, kejadiannya kan kalau misalkan beliau sebelum mengenal ilmu magnet rezeki akan seperti apa kita bisa bayangkan. Nah, pasti kan beliau akan menang gitu ya, melawan bukan melawan sih. Dengan misalkan beliau ditabrak mobilnya. Nah, pasti kan dengan mudah gitu menyalahkan orang yang menabrak. Tapi dengan wasilahnya beliau sudah mengenal magnet rezeki dan mempraktekkan, beliau malah yang meminta maaf kepada si penabrak tadi gitu. Nah, akhirnya malah kaget kan si penabrak saya yang salah, tapi kok bapak ini yang malah meminta maaf kepada saya. Nah, disitulah penundukan hati beliau. Beliau mulai menurunkan garis kebenarannya, malah sebaliknya saya salah, dia benar. Gitu. Akhirnya keajaiban datang. Beliau uang ratusan juta masuk ke rekeningnya. Nah, itu mungkin diawali dengan beliau punya LOP, kemudian uang ratusan juta itu masuk ke rekeningnya. Itulah buah dari keajaiban beliau menundukkan hatinya, menurunkan garis kebenarannya, dan mengaku saya salah, dia yang benar. Seperti itu, sahabat semuanya. Kenapa kita harus berlatih mengaku salah, sahabat sekalian? Karena di luar diri kita adalah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti benarnya dan di dalam diri kita tercampur dengan hawa nafsu. Aduh, ini. Ya, contohnya tuh dijamret orang, kemudian dihina, anak marah-marah, dan lain-lain sahabat semuanya. Yang sepertinya itu tidak mengenakan kita alami. Tetapi pada hakikatnya itu adalah semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan. Nah, inilah hakikat istighfar sahabat semuanya. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Nah, itu sahabat semuanya.
hakikat dari istighfar. Maknanya tuh seperti ini. Jadi kita harus banyak-banyak mengaku salah, meminta ampun kepada Allah, dan siap memperbaiki, siap belajar. Seperti itu. Mari berlatih seperti Nabi, sahabat semuanya. Jika tidak mau melakukannya, tidak mengapa, karena ada manusia yang paling mulia yang mau melakukannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau mengucapkan istighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari, sahabat semuanya. Kenapa beliau mengaku salah? Padahal beliau dijamin maksum, terjaga dari kesalahan. Karena semaksum-maksumnya manusia, dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq, hanya Allah yang maha benar, yang pemilik kebenaran. Sementara kita seringnya mengaku benar sendiri. Inilah salah satu perisai rezeki kita, sahabat semuanya. Ya, sejarah ilmu garis kebenaran ini seperti apa namanya ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam diciptakan. Kemudian iblis diminta sujud kepada Nabi Adam, tapi tidak mau, maka iblis diusir dari surga. Itulah kesombongan atau garis kebenarannya iblis, gitu kan. Dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam sehingga diminta untuk sujud, dia tidak mau. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kemudian setelah sekian ratus tahun, iblis meminta kepada Allah agar bisa dapatkan pengikut dengan menggoda Nabi Adam yang akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digodalah Nabi Adam dan Siti Hawa hingga memakan buah khuldi yang saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah tadi. Saat turun ke bumi, Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, malah menyalahkan dirinya sendiri dan berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Luar biasa ya yang dicontohkan oleh sejarah ilmu garis kebenaran ini yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Kemudian pengikut siapa? Setelah itu keturunan Nabi Adam alaihi salam itu dibagi dua. Yang mengikuti Nabi Adam memiliki ciri selalu mengaku salah, tetap di surga, dapatkan fasilitas dan keajaiban, walaupun fisiknya di dunia, gitu kan, tapi sudah merasakan keajaiban, fasilitas yang Allah hadirkan seperti di surga, sahabat sekalian, yang celing gitu ya, yang mudah sekali mendapatkan sesuatu gitu, karena memang sudah bersih gitu, sudah mengaku salah terus gitu. Akhirnya Allah kasih keajaiban terus. Kemudian para nabi juga punya gaya istighfarnya sendiri-sendiri ya. Seperti banyak ya kisah-kisah Nabi apa namanya Nabi Yusuf, Nabi Ayub gitu ya. Silahkan nanti bisa dicari-cari juga tuh bagaimana istighfar-istighfarnya ya. Kalau dibahas di sini nggak akan cukup waktunya sahabat semuanya. Kemudian yang mengikuti iblis memiliki cirinya selalu mengaku benar. Aduh, ini nih berarti dulu mengikut iblis ya. Aduh ya Allah, jelek banget ini Bu, sebenarnya. Dijauhkan dari surga, penuh persoalan, hati selalu panas dan tidak dapat keajaiban. Ini jawabannya. Kemudian pengikut iblis itu selalu punya cara mengaku benar. Aduh, selalu cari-cari cara gitu ya. Aku tuh yang benar gitu. Yang di luar aku tuh salah. Itu tuh pengikut iblis. Ah, sebelum ikut kelas ini nih. Nah, ngaku. Kita pengikut siapa? Saya ngaku ya, saya ngaku. Saya dulu sebelum kenal ilmu magnet rezeki, sepertinya saya berada di pengikut yang kedua. Nauzubillah min dzalik. Aduh, jangan sampai terulang kembali. Karena sudah sangat luar biasa persoalannya. Kemudian, nah ini sejarah Nabi Adam. Ada dalam Al-Quran, surah 7 ayat 27 sahabat semuanya. Yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
Ya, sahabat semuanya. Jadi janganlah jadi pengikut iblis atau setan karena sudah jelas gitu. Mereka itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi sahabat semuanya, inilah hakikat istighfar. Banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah salah satu untuk menurunkan garis kebenaran. Jadi saya salah, ampuni saya dan saya siap belajar. Seperti itu. Jadi dari hakikat istighfar ini kita itu bisa menurunkan garis kebenaran kita sehingga kita bisa menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus mengaku salah, terus mengaku dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan keajaibannya. Sehingga kita insya Allah tidak berlepas dari persoalan-persoalan sahabat semuanya. Karena persoalan itu sudah kita hadapi dengan mengaku saya salah dan dia benar. Karena itulah persoalannya. Dan solusinya dimulai dari saya salah. Eh, oh tadi persoalan itu saya benar, dia salah. Dan solusinya saya salah, dia benar. Itu sahabat semuanya, materi kita tentang garis kebenaran ini. Bismillah ya, kita berjuang untuk bisa menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya di hadapan makhluknya Allah kita selalu mengaku salah ya dan orang lain yang benar seperti itu karena hakikatnya itu semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih sahabat semuanya. Semoga penuh dengan manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bu Ulfa Maulana. Silakan Ibu. Di unmute dulu, Bu. Ulfa, di Bu unmute. Ulfa. Ya, belum, Bu. Cek lagi, Bu. Bu Ulfa belum di-unmute. Biar sampai ini masih merah, Bu. Speakernya belum terbuka. Atau sama Ibu di settingnya. Sebentar ya. Oke, sudah. Diklik. Ah, sudah bisa. Oke. Baik, Masya Allah, luar biasa ilmu garis kebenaran yang disampaikan oleh Bu Haja Ais Khotimah TTML. Masya Allah, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Dan ilmu ini harus dipraktekkan, kata Guru Ustadz Nasrullah. Untuk apa kita belajar ilmu magnet rezeki? Dipraktekkan, Oke. gitu, sahabat semua. Jadi, percuma kalau kita belajar ilmu magnet rezeki, tapi nggak dipraktekkan, keajaiban nggak datang. Gitu. Jadi hati kita belum tenang, masih suka marah-marah. Itu turunkan guys kebenaran, turunkannya. Sahabat semua baik. Untuk selanjutnya akan ada sharing dari salah satu CTML kita yaitu Ibu Ibu Ifah dari Cimahi. Silakan Ibu Ifah. Terima kasih Ibu Ulfa atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya sahabat semua yang berada di Facebook hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai Ibu Haja Dia Puspitawati. Alhamdulillah, baiklah Bapak Ibu,
Di sini kami sedikit sharing tentang ternyata persoalan yang tidak baik itu dimulai dari saya benar, dia salah. Jadi banyak persoalan-persoalan di sekitar kita yang eh, masih mempertahankan garis kebenarannya ya Bapak Ibu ya. Ini juga pernah saya alami Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu juga eh, pasti mengalami juga. Ini persoalannya seperti biasa di pagi hari, biasa ya Bapak Ibu, eh, sebagai ibu rumah tangga, pastinya ibu-ibu selalu untuk mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan eh, untuk sarapannya, mempersiapkan kebutuhan untuk sekolah anak-anaknya. Biasanya eh, kami untuk mempersiapkan itu sebelum subuh itu saya sudah harus bangun Bapak Ibu. Jadi sebelum subuh bangun, sholat, kemudian mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga, termasuk suami dan anak-anak. Disinilah drama di pagi hari ini dimulai, Bapak Ibu. Betul nggak, Bapak Ibu? Jadi mulai membangunkan anak-anak untuk sholat, untuk mandi, untuk mempersiapkan sekolahnya. Nah, itu yang lebih buat saya untuk membangunkan anak-anak itu tidak mudah, Bapak Ibu. Biasanya anak-anak itu kalau dibangunkan untuk sholat, itu biasanya malam itu sudah kita wanti-wanti, sudah eh, diomongin, Dek, nanti bangunnya boleh kalau misalnya eh, tidurnya malam, asalkan sholatnya tidak telat atau sholatnya tepat waktu. Iya, mah. Ternyata setelah pagi hari mungkin karena tidurnya terlalu malam, untuk dibangunkan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Sudah dibangunkan, pasti iya mah 5 menit lagi. Dek, 5 menit. Iya mah, ntar ya mah. Sampai ya namanya mulut ini, ya Allah, ini kenapa sih anak ini kok kayak begini? Jadi seperti itu Bapak Ibu, setiap hari itu seperti itu. Kemudian eh, selain itu mandi juga begitu. Setelah mandi enak aja habis mandi handuk digeletakin begitu saja. Nggak tahu itu pakaian di mana, ditaruh di mana, handuk ditaruh di mana. Ya namanya orang tua pasti lama-lama kok gemes banget ini anak ini kok seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi untuk persiapan sekolah juga seperti itu. Padahal malam itu sudah diingatkan, ayo dipersiapkan untuk sekolahnya, untuk nanti keberangkatannya bagaimana. Ternyata namanya anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat sudah berangkat sekolah, eh, itu udah mau berangkat ini sudah gini, Mama mana pensilku, Mama mana dasiku, mana iniku dan lain sebagainya. Kemudian anak yang satunya lagi setelah mandi juga begitu handuknya digeletakin di mana-mana. Padahal kita sudah mengingatkan, sudah beberapa hari, pokoknya mungkin setiap kali mandi selalu kita ingatkan. Tapi ya Bapak itu namanya anak-anak sepertinya seperti itu ya Bu ya. Jadi harus selalu diingatkan. Kemudian untuk berangkat sekolah pun seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah berangkat sampai sekolah, ternyata masih ada barang-barang yang masih tertinggal di sekolah. Akhirnya menelpon, Mama, barangku yang ini ketinggalan di rumah Mama. Ya Allah. Jadi kita akhirnya hari itu gemes sekali, ya Allah. Ini kenapa kok sampai
pastinya Bapak Ibu pasti marah-marah. Pasti suaranya lebih kencang dari biasanya, ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak itu. Jadi saya selalu eh, saya itu selalu menuntut anak-anak saya untuk mengikuti keinginan-keinginan saya, Bapak Ibu. Jadi selalu saya tekankan, pokoknya kamu harus ini, kamu harus itu. Tetapi begitu semakin saya tegas dan semakin saya menuntut untuk mengikuti anak-anak itu untuk mengikuti keinginan-keinginan mamanya, malah anak-anak itu menjadi tidak baik, Bapak. Nah, jadi akhirnya saya berpikir, apa ya yang harus aku lakukan? Apa yang harus seperti ini kok masih belum berubah? Seperti ini masih belum berubah. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Akhirnya sampai saya berpikirnya Ibu Bapak Ibu, apa yang apa harus ke psikiatri ya? Anak saya harus diperiksakan ke psikiatri ya? Terus ternyata setelah tahu ilmu magnet rezeki eh, dan kita harus menurunkan garis kebenaran Bapak Ibu. Jadi garis kebenarannya itu ternyata saya yang salah dan anak-anak itu yang benar ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ternyata itu jawabannya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah setelah saya mengaku salah dan anak-anak itu benar, anak-anak akhirnya menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Demikian Ibu yang saya alami selama ini. Eh, Mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua, dan bisa kita praktekkan bersama-sama untuk menuju yang lebih baik dan menuju keajaiban. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ulfa. Baik, terima kasih Bu Iva, sharingnya luar biasa sampai menyentuh hati saya. Dulu saya begitu, soalnya. Baik ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Eh, kita lanjutkan acara tanya jawab. Barangkali ada yang di Zoom yang mau tanya-tanya boleh. Nanti tanya jawabnya akan dipandu sama Ibu Hajah Dia Puspitawati. Silakan yang mau Baik, tanya jawab di Zoom. iya. Ya, terima kasih Bu Ulfa buat waktunya. Bapak Ibu Ya. semua, dipersilahkan untuk khususnya pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh teman-teman. Sebentar ya, ini kepencet. Ya, sahabat dari grup Telegram Official Wanita Ajaib. Masya Allah Bu Ulfa, kita sambut dulu nih teman-teman dari eh, member Wanita Ajaib yang sudah masuk di dalam website dan juga sudah masuk dalam grup Telegram Official Wanita Ajaib ya. Mereka-mereka adalah teman-teman kita, sahabat kita yang sudah komit ingin hijrah dan ingin belajar menjadi manusia ajaib ya. Nah, kita lihat dulu nih sahabat-sahabat. Iya, belum muncul ya di sini ya. Iya. Nah, selamat datang ya kepada Ibu Zulaiha Alting, kemudian ada Ibu Iyah di Serang ya, dan semua teman-teman yang hari ini mungkin tidak bisa untuk open cam ya, selamat datang di Zoom. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Bapak Ibu semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, oke, dan juga senantiasa dimudahkan untuk meraih keajaiban. Amin ya. Ini saya Zoom-nya ada di kantor saya di Jakarta, teman-teman semua. Jadi saya ini apa ini ya? eh deg-degan gitu ya. Kenapa? Karena internetnya tidak seperti di rumah. Sebentar, sebentar. Ini saya. Nah, sip. Sambil saya jaga-jaga internet ini ya. Baik, ya, ini ada Ibu Iyah di Serang ya, Ibu Iyah di Serang. Salam hormat Ibu. Iya, mungkin Ibu boleh berkesempatan untuk bertanya lebih dahulu ya kepada
kami di sini, para CTMR, mungkin ada yang ingin di-sharing atau ditanya terkait garis kebenaran. Silakan Ibu. Sebentar ya Bu ya. Di-unmute dulu Bu. Iya, Ya, baik. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ustazah Hajah, Ibu Hajah di Tawati. Terima kasih kesempatannya. Untuk Amin. kali ini Ya. sih saya lagi di jalan nih, maaf nih. Qadarullah saya Oh iya iya lagi siap-siap. mau ada tamu, jadi harus ada yang harus dipersiapkan untuk tamu, memuliakan tamu insya Allah. Saya sih untuk kali ini nggak bertanya karena memang saya sering bertanya sama Budia, sering sharing dengan Budia. Dan alhamdulillah banget responnya sangat cepat. Jadi insya Allah mempraktekkan ilmunya mudah-mudahan bisa maksimal. Mudah-mudahan dengan Amin hasil ya. ajaib ikut seperti wanita-wanita ajaib di grup ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya belum nggak bertanya dan mungkin tidak berkaitan dengan garis kebenaran. Ya, siap Ibu. Uh, jadi saya sharing hanya sharing. Saya alhamdulillah semenjak mempraktekkan ilmu MR. Alhamdulillah, Masya Allah, mendapatkan keajaiban beberapa kali. Ada pernah juga saya mendapatkan uang yang memang ditransfer orang itu sudah jauh dari saya dan sudah tidak ada hubungan pekerjaan sama sekali. Tiba-tiba mentransfer uang sebesar 5 juta dan saat itu memang saya dalam kondisi nggak ada uang lah gitu, mau lebaran nggak ada uang gitu. Alhamdulillah waktu itu saya ikut Luar juga biasa. camp online ya, camp online Magdalena Rezeki yang Ramadan bersama Ustadz Nas yang berapa hari di akhir Ramadan gitu kan. Ya, Benar-benar saya praktekkan, saya fokus mengikuti apa yang dianjurkan Ustadz Nas waktu itu ya. Alhamdulillah ngelihat rekening ada masuk uang 5 juta. Oh, ya, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, masya Allah itu benar-benar tidak disangka. Saya cuma berbilang makasih banyak gitu kan. Terus yang lainnya juga, alhamdulillah anak-anak saya sekarang menjadi anak-anak yang soleh, ya kan. Terus Alhamdulillah. tahajud juga saya yang bangunin anak, bukan saya sendiri gitu. Maksudnya anak saya di Semarang kuliah ya di Ya, Undip. Alarm tuh kadang-kadang nggak kedengeran sama kita karena saking capeknya mungkin ya. Saya matikan, matikan. Tapi ketika anak membangunkan ya otomatis pasti bangunkan. Dan alhamdulillah suami juga selalu saya jadi sebelah saya lagi nyetir. Allah Suami saya karim. sekarang lebih dekat dengan Allah. Itu yang lebih Alhamdulillah. sering tahajud sekarang. Yang dulunya Alhamdulillah. enggak, gitu. Sekarang eh, apa baca Al-Quran setiap hari malah lebih banyakkan beliau daripada saya. One day one juice-nya jalan, saya nggak jalan malah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan saya juga bisa ikut one day one juice. Ya, ya, ya. Itu eh, ya Allah mengabulkan doanya kan katanya dengan 3 cara ya Bu Ajadiah ya. Ya, Dikabulkan dengan yang apa namanya sesuai dengan keinginan kita, dikabulkan dengan cara yang lain gitu kan. Ada juga ya. Allah menunda. Nah, ini saat ini memang Allah mengabulkan dengan cara yang lain. Allah memberi rizki yang lain. Insya Allah Masya Allah. yang didoakan mungkin pasti pasti akan dikabul sama Allah. Betul Bu Ajadiah. Betul sekali. Iya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan, mohon dukungannya supaya saya istiqomah Amin menjadi ya wanita. Rab. Amin. Iya. Masya Allah, luar biasa Itu sharingnya. sharingnya Bu Ajadiah. Ya. Iya, Lebih Ibu, iya. bahagia, lebih tenang hatinya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah luar biasa sekali. Saya turut bersyukur ya dan berbahagia atas apa yang sudah dialami oleh Ibu Iyah di Serang. Semoga perjalanannya lancar, selamat sampai Amin. tujuan ya Ibu. Amin. Salam Amin. hormat suami tercinta. Mudah-mudahan keluarganya semakin barokah. Amin, Amin. amin ya Amin. Rabbal Amin. Amin. Ya Alamin. Rabbal Alamin. Iya. Baca Oke, dia. Wassalamualaikum teman-teman semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua, Masya Allah ya. Keren sekali ya mendengarkan seperti ini. Rasanya saya itu, apa ya,
aduh bersyukur banget ya gitu, bersyukur banget Allah berikan apa itu namanya kemudahan ya untuk mengubah cara hidup kita. Ternyata cara lama itu nggak bisa dipakai untuk menuju keberkahan atau keridhaan Allah. Makanya harus pakai cara baru. Nah, cara barunya adalah dipraktekkan semua ilmu rahasia magnet rezekinya. Ya, jadi seperti itu. Baik, ini ada Ibu Eneng dari Subang. Iya, ada Ibu Eneng dari Subang. Ya, silakan Ibu Eneng diberi kesempatan untuk bisa sharing atau bertanya sesuatu terkait dengan disiplin kata. Oh, boleh banget. Yuk, silakan. Di-unmute dulu, Ibu. Ya. Ish, ish. Terima kasih Bunda Dia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa Bunda ini teh tadi disiplin kata apa Garis kebenaran. garis kebenaran. Ya, Ya. ya Bun. Alhamdulillah ya. Apa ya? Saya seorang yang bekerja ya, mungkin merasa punya penghasilan. Dulu gimana ada rasa gimana ya ke suami teh kadang suka garis kebenarannya tinggi sekali Bun. Masa Allah. Tapi setelah kadang kan suka apa cekcok gitu ya karena menghitungkan kebenaran masing-masing. Tapi setelah saya menyadari menurunkan garis kebenaran, Masya Allah, Alhamdulillah sekarang suami lebih apa mungkin karena sayanya ya dulu yang nggak bisa lihat karena sebenarnya suami itu udah baik mungkin ya karena sayanya yang terlalu egois karena merasa punya penghasilan sendiri jadi nggak menghargai suami. Alhamdulillah sekarang suami lebih baik Bun, kita nggak ada lagi cekcok ya, anak-anak juga baik gitu setelah menurunkan garis kebenaran ini. Dan apa ya, saya ngerasa gimana ya Bun, saya kan udah ikut MR tapi belum jelek begitu. Nah ketika Masya Allah Allah ketemukan saya dengan Bunda Dia Bun, dari situ saya sekarang apa ya tiap hari sholat tobat, sholat malam, tapi nggak ada rasanya gitu Bun. Tapi alhamdulillah Masya Allah sekarang saya malam juga bisa nangis Bun, inget dosa semua Masya Allah. Terima kasih Bunda. Udah saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Ya, ya. Iya, jadi gimana dong pesannya buat sahabat semua supaya bisa hidupnya berubah, hati tenang, suami semakin sayang, anak-anak semakin nurut. Gimana tipsnya buat teman-teman nih? Silakan Bu Neng. Ya, apa ya, kita tuh harus ke anak-anak itu harus menurunkan garis kebenaran bahwa kita yang salah. Kita yang salah gitu. Kita yang salah, banyak apapun yang terjadi, kita yang salah, saya yang salah ya Allah, saya yang salah, saya dosa apa ya, saya dosa apa kalau misalnya anak tidak sehat juga Bun, anak tidak sehat, oh berarti saya yang salah, saya salah ya Allah, saya salah. Kita aja Bun sekarang mengakui kalau memang kita yang salah gitu, Allah lagi negur kita gitu. Jadi anak lebih dulu mah kan sebelum kenal MR gitu marah gitu ya Bun ya kalau misalnya ada apa-apa. Sekarang mah ini aja suami ada sesuatu sama suami, saya yang salah udah gitu aja Bun sekarang mah. Masya Allah, keren banget, keren banget. Baik, terima kasih banyak Bu Neng. Masya Allah, semoga semakin barokah, semakin dimudahkan Allah
Amin ya menuju Allah. pribadi ajaib ya bersama ilmu Amin. keajaiban ini. Ya, salam hormat buat keluarga tercinta ya. Oke, buat Ya, semua terima luar kasih biasa. Bunda. Iya. Iya, Terima kasih sama-sama. kesempatannya Bunda. Sama-sama Bu Neng ya. Baik sahabat semua, keren banget ya 2 sharing aja atau 3 sharing ya dari Bu Iva, kemudian Ibu Iyah tadi ya, kemudian Ibu Eneng itu aja kita udah leleh ya. Ternyata perubahan itu tidak bisa dengan kekerasan. Perubahan tidak bisa dengan tuntutan atau menghakimi seseorang. Perubahan hanya bisa terjadi dengan kasih sayang ya, penerimaan dan juga ketulusan. Makanya ya, orang-orang yang menghakimi itu tidak bisa mengasihi, teman-teman. Dan orang-orang yang mengasihi tidak bisa menghakimi. Anda boleh pilih, ya, kita mau jadi hakim atau kita mau jadi ibu peri. Berkasih sayang kepada semua orang, ya. Nah, jadi 3 teman kita yang udah sharing tadi bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua. Ternyata cara mengubah anak, mengubah suami hanya cukup dengan menundukkan hati, ya, menyadari mereka titipan Allah bukan miliknya kita. Ya, kita hanya bisa mengasihi, menerima mereka dan mendoakan agar mereka menjadi lebih baik ya. Dan pada saat kita menundukkan hati, Allah yang jaga mereka, Allah yang kendalikan mereka, Allah yang menata mereka melebihi dari yang kita inginkan. Masya Allah. Baik, demikian tanya jawabnya. Terima kasih buat semua yang hadir di Zoom. Semoga segera menjadi wanita-wanita ajaib yang luar biasa. Dan semua tim yang ada di Indonesia Ajaib, mitra-mitra yang sudah bergabung di Indonesia Ajaib, saya doakan segera menjadi ajaib, ya, menjadi ayah yang ajaib, pria yang ajaib, ya, dan juga imam yang ajaib bagi keluarganya. Ya, silakan Bu Ulfa untuk melanjutkan acara selanjutnya. Ya. Baik, Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai ya. Bapak Ibu, bagi yang belum berkesempatan untuk bertanya, boleh nanti hubungi ya guru kita bersama yaitu Ibu Hajada Puspitawati atau para CTNL. Eh, Baik, untuk selanjutnya eh, kita sama-sama berdoa. Eh, Doa yang akan dipandu sama Ibu Haja Isrotimah. Kepada Bu Haja Isrotimah, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Ya, sahabat FB dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah semoga langkah kita senantiasa berada dalam bimbingan, hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin. Hamda na'imin. Hamda yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله الملك الحق المبين
محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين الله يا رب العالمين. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia menyimak di FB dan di Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Saya Ulfa Maulana sebagai eh, MC atau pemandu acara ini. Mohon maaf lahir dan batin apabila masih banyak kekurangan. Baik, mari kita sama-sama menutup pertemuan kali ini, menutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia, Terima kasih Bu semuanya. Ulfa, Terima kasih. dan semuanya wanita Sampai ajaib. jumpa.